Halo, momen 17 Agustus ini banyak beragam warga yang melakukan upacara baik dari sekolah, instansi, ataupun sejumlah organisasi masyarakat. Namun ini ada sesuatu yang unik di Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Ini ada di Desa Kutawulu, kecamatannya Masuk Ronggoro di Desa Kutawulu ya. Jadi para petani menyempatkan waktu untuk melakukan aksi upacara bendera HUT kemerdekaan, dan mereka itu melaksanakannya apa adanya seperti saat sedang beraktivitas seharian. Itu yang diikuti oleh sejumlah para petani dan para peternak ikan juga. Nah, upacara ini dilakukan di tengah ladang dengan tidak mengurangi kehikmatan meski mereka menggunakan kostum yang memang biasa dilakukan oleh mereka. Nah, upacara pengibaran bendera juga dilakukan oleh ibu-ibu yang memang menggunakan kostum apa adanya. Ya, ini ada juga di namanya area kompleks Kampung Gagot. Nah, para petani di sini ikut memeriahkan HUT kemerdekaan dengan melaksanakan upacara. Bahkan aksi hormat pun mereka lakukan dengan di atas kolam. Sementara bapak-bapak para petani sambil ikut upacara menenteng cangkul, memakai caping juga, dan ibu-ibunya tidak lupa juga karena pagi habis panen membawa hasil panenannya yang tadi sudah dipetiknya. Ya, upacara ini meski sederhana berlangsung cukup hikmat. Dan ini adalah bentuk kecintaan tanah air dari para petani yang ada di sana, dan bentuk rasa syukur juga mereka bahwasanya selama ini memang alam sudah memberikan suatu kemudahan ataupun panenan yang melimpah. Namun di satu sisi ada banyak keluhan-keluhan para petani yang memang saat ini ingin disampaikan kepada pemerintah. Salah satunya adalah musim kemarau yang berkepanjangan sehingga kesulitan air dan belum bisa teratasi. Apalagi sekarang ada sistem irigasi yang buka tutup atau dikeringkan dan juga dialirkan. Ini cukup mengganggu para petani berdasarkan cerita-cerita mereka. Meski hasil panenannya ini kita bisa melihat, wow, begitu segar dan hijau ya. Dan para petani juga mengeluhkan masih adanya kesulitan untuk bisa mendapatkan pupuk. Sementara pupuk adalah menjadi salah satu bahan utama yang memang dicari agar hasil panenannya lebih produktif dan juga lebih maksimal. Ya, selaku pembina upacara pada kegiatan kali ini adalah Kang Arul. Kang Arul adalah penggagas Eduwisata Kampung Gagot yang memang bergerak di bidang pertanian juga. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kehikmatannya meski melakukan upacara di area kebun di atas kolam, dan kolamnya juga ada ikannya. Teman-teman bisa melihat ini kolamnya memang asli benar-benar kolam ikan ya. Mereka tidak lupa juga memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar kemakmuran negeri ini senantiasa lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, tentunya di momen kemerdekaan atau HUT kemerdekaan yang ke-78 tahun ini. Ya, para petani ini bisa berharap kemudahan adanya panenan yang melimpah sehingga kesejahteraan petani akan lebih meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Rasa nasionalisme dari para petani ini tampak begitu terlihat meski melaksanakan upacara hanya dengan membawa cangkul ataupun peralatan-peralatan yang memang biasa dilakukan oleh mereka. Dan uniknya setelah acara prosesi ini mereka menebar benih ikan yang memang sedari tadi memang ditunda karena sedang melakukan prosesi upacara. Ini adalah benih ikan lele yang memang akan pelihara ya. Selain itu juga para petani melakukan aksi sedekah pupuk juga. Sedekah pupuk kepada para petani yang ada di sana. Jadi selain menjaga nasionalisme, kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi
antara para petani yang ada di sana. Mereka juga ada aksi tukar hasil panen. Nah, kita simak Kang Arul nih penjelasannya tentang kegiatan ini. Ya, kita bisa simak. Seperti apa sih? Ya sebenarnya kan saya orang kampung itu kan akan lihat di media, lihat di TV kayak gitu kan. Mereka kan upacara di istana sebagainya. Tapi ini petani ini kan jarang gitu. Di tingkat desa saja nggak diundang. Kalaupun ada mungkin juga tidak tersebut itu. Nah, padahal petani ini adalah sebenarnya kalau bicara 17-an kan selalu ngomong tentang perjuangan kayak gitu, tentang kepahlawanan gitu. Nah, ini menurut kami ini satu memberi kesempatan petani itu ikut merasakan upacara. Yang kedua tidak harus jauh-jauh gitu ya. Yang kedua bahwa petani ini ya benar-benar pahlawan sebenarnya bagian dari perjuangan ini. Kayak gitu sih. Kepingin menyampaikan itu aja sesimpel itulah gitu. Mereka itu datang atas inisiatif sendiri, keinginan sendiri, atau ada yang menggerakkan juga? Awalnya tentu ada woro-woro gitu ya. Tapi setiap momentum 17-an mereka sudah membagi tugasnya siapa yang bahkan menjadi tugas upacara. Oh ini ya. Karnaval dhuwur. Oh karnaval. Iya. Petani jamur ini. Ya sekarang bahkan ada tapi dulu minta fotonya satu. Oh ya. Fotonya satu. Siap. Nanti kirim. Enggak kok. Sama Pak Karol belum. Oh sama saya. Ya. Waduh. Foto dulu. Ya pertama ini sih ya woro-woro di pertemuan ada kelompok wanita tani, ada di kelompok RT-an kayak gitu disampaikan tentang kegiatan upacara, dan kita ingin membuat satu yang beda juga sebenarnya dipancing. Kalau karnaval itu biasa, lomba-lomba 17-an udah biasa. Tapi kalau upacara kayaknya baru di sini loh gitu. Nah, itu kemudian menimbulkan kesadaran oh ya kita harus mengadakan acara setiap tahun kayak gitu. Memang sebagian besar di sini masyarakat petani, dan jenis petani apa, Pak? Petani ya di sini kalau hampir semua ya dari hortikultura ya, sayuran, terus nanti di padi, tanaman pangan, jagung gitu, dan juga punya ternak. Jadi hampir sebenarnya lengkap, ada pertanian, peternakannya, perikanannya kayak gitu. Cuma skalanya sedikit ada yang besar gitu. Di momen kemerdekaan ini, Mas, sebenarnya apa sih yang PR yang dirasakan petani sebenarnya sampai saat ini? Ya kalau sekarang sih semakin dipersulit menurutku. Kayaknya apa ya mahal. Kalau mahal sebenarnya petani itu berani beli mahal demi untuk hasil produksi. Iya, hasil produksi itu. Kadang pupuk yang jarang ditemukan. Kalau mau beli harus dengan syarat-syarat tertentu gitu. Ini yang kalau sekarang yang benar-benar dirasakan betul itu gitu. Selain permasalahan klasik misalnya pasar dan sebagainya kayak gitu. Terus kayak momentum sekarang sih kalau yang banget air misalnya itu. Bagaimana ketika musim kemarau ini kenapa sih harus dijadwal gitu kan? Kan pembicaraan di petani itu kok nama harus air dijadwal, ini musimnya butuh air banyak malah harus dilala dikeringkan gitu banyak. Apa nggak ada cara lain misalnya itu? Ya itu sih ya keluhan-keluhan petani hari ini. Kalau kepingin terkenal itu jangan jadi petani beneran gitu. Karena kalau jadi beneran itu tidak terkenal itu. Ya kita lihat kontennya. Karena yang media itu sebenarnya orang nonton itu masih seneng gambar ya, belum esensi dari itu. Tapi ya bagi kita sebagai orang yang ingin membela petani itu ya sudah alhamdulillah mereka mau tinggal mereka diedukasi sedikit, dia akan nyemplung gitu. Kalau tadi harapannya petani sebenarnya apa di momen kemerdekaan ini, Mas?
Ya kalau lokalnya banget sih air itu, air. Kemudian sarana produksinya petani, termasuk situ ada air, ada pupuk, itu semakin mudah gitu, semakin mudah. Ya. Kalau dari segi pemasaran, kesejahteraan mereka seperti apa? Ya kalau dari kesejahteraan, kalau petani itu kan merasa cukup dengan apapun yang diperoleh itu. Jadi ada itu, kalau ditanya sejahteranya adalah ukurannya adalah hasil berupa uang, jauh ya. Tapi kalau apakah dia sejahtera, bahwa kesejahteraan itu Cukup, ada ya? kebahagiaan, ada itu, Mereka sudah merasa mendapatkan itu. Itu aslinya itu. Jadi ada hal yang sejahtera itu, apakah berupa dari apa? Kalau finansial hitungannya nggak ketemu-temu, tapi mereka mampu menjalankan kehidupan ini bahkan lebih daripada sektor pekerjaan yang lain kayak gitu. Harapan kami petani bisa sejahtera, walaupun kita cuma petani, tapi semoga kehidupan ke depan banyak anak muda yang mau bertani. Walaupun bertani itu kotor, bertani itu kelihatannya tidak enak, semoga tetap ada petani yang mau muncul di anak muda ini. Oke. Apa Pak harapan petani? Harapan petani bahwa petani itu kan pekerjaan yang mulia, artinya bahwa semua pihak harus menyadari bahwa kebutuhan pangan itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kepada semua pihak yang terkait mau memperhatikan, karena tidak ada makhluk di muka bumi yang tidak butuh makan. Nah ini perlu disiapkan sistem yang kuat, pendukung yang kuat. Jadi manakala ada peningkatan di tingkat ekonomi petani dalam hal ini kesejahteraan, maka petani akan semakin semangat untuk bekerja. Oke, itu ya. Harga-harga diturunkan. Harganya diturunkan, tapi apa jual sayurnya yang mahal kayak gitu. Biar untungnya banyak. Ya. Kan petani ya kedepannya mudah-mudahan ada perhatian masalah harga jangan ditentukan oleh pembeli, ya ditentukan oleh petani. Gitu ya. Ya. Oke, siap. Ya jadi petani jangan terlalu soal harga jangan dibanting terus. Biar Ya tetap udah, ya. stabil ya, punya Ya, standar. tetap stabil ya, ada standarnya.